Dan selalu laprimnya hanya satu, Mabes Polri. Kan nggak ada komparasi kan, nggak bisa yang independen, ya kan? Nah, jadi apakah semuanya ini narkoba ini harus ada sertifikat dari Mabes umpamanya? Ya, bisa kan? Kalau juga ada sertifikat, ya itu mah harus kita percaya. Dan itu Mabes, kepolisian juga. Jadi kan penyidik kan polisi, yang memeriksa juga laboratorium polisi. Bagaimana bisa kita menang? Itu kecelamaan hukum yang harus sedang kita pikirkan. Sama itu umpamanya kalau dokter forensik beda mayat, ya dokternya semua kan dokter dari kepolisian. Ini menurut saya sebenarnya nggak boleh. Harus independen. Harus independen. Tapi Okay. faktanya kan seperti itu. Nah, itulah kelemahan kita. Itu namanya saya katakan itu kita, negara kita ini belum memberikan akses to justice. Sampai dibilang Akses Wakanda ya, Pak? ya. Sampai dibilang Wakanda ya. Akses kepada keadilan itu belum dapat diberikan kepada masyarakat. Itu. Kalau kita kan selalu berpihak kepada masyarakat kan, makanya kalau lihat aja perkara-perkara yang pro bono nggak perlu ada bayar kita bawa bela, karena itu satu lambang tembelang kepada seorang tersangka ya. Karena advokat itu ya kita boleh cari uang ya kan, tapi kan ada balas tuh, ya kan? Uang kita cari, Tuhan kasih rezeki kepada kita di sana, tapi kita juga harus memberikan waktu juga. Iya. Dan jangan kira hanya ini kita bela secara gratis, masih banyak yang tidak diekspos pun banyak sekali kita tahu. Nah itulah. Jadi Seberapa yakin sih Pak kalau misalnya CCTV itu terungkap akan bebas gitu gimana? yang mana ya? Kasus Tentang mana CCTV ya? yang Vina itu. Yang terpidana. Iya. Kalau CCTV sebenarnya itu dibuka, kan kita tahu komunikasi antara si korban ini Vina dengan orang lain itu sebenarnya di jam berapa, ya kan? Dan kita tahu. Dan apa isinya komunikasi itu? Apakah dia memang itu lagi, siapa tahu ini umpamanya dia lagi bertengkar atau lagi happy atau gimana, kan semua kan ketahuan gitu loh. Nah kalau umpamanya sisi HP mereka umpamanya ada yang disita, kan kita bisa tahu, katakan bilang ada SMS, kan buktinya mana SMS bahwa ada berencana pembunuhan? Masa ada 8 orang berkumpul katanya mengatakan merencanakan pembunuhan? Apa dialog mereka rencana pembunuhan itu? Nah bagaimana bisa terjadi ada perencanaan pembunuhan padahal mereka tidak saling kenal? Saya tidak kenal Anda tapi kita berencana melakukan pembunuhan katanya. Kan mestinya kan sudah kenal, ya kan? Nggak mungkin kita ketemu di jalan, ayo kita bunuh si Anu kok gitu. Dan harus ada motifnya kan? Motif apa? Ini kan nggak jelas motifnya. 8 orang punya motif apa? Ya kan? Kalau satu orang mungkin pengen punya motif sama dia masih begini. Ini 8 orang punya motif yang sama dengan orang itu. Kan bisa aja 8 orang mungkin karena bayaran. Tapi kalau nggak punya motif yang sama, nggak mungkin 8 orang punya motif yang sama. Ya kan? Yang punya motif ya 1 atau 2. Tapi kalau semua punya motif yang sama, apa gitu? Setiap pembunuhan berencana harus pasti ada motifnya. Oh itu ada yang bilang mengusulkan memakai data satelit, gimana Pak Oto? Apa? Data satelit katanya, ada yang bilang kenapa nggak pakai data satelit daripada ribut soal kenapa CCTV kita harus aja ribut data satelit? Ya kita minta aja polisi buka kan itu, kok repot-repot kan? Ya kan? Karena begini loh, kita advokat ini kan tidak berseberangan dengan polisi. Berarti harus jenius banget ya Pak mengatasi. Lawyer harus. Kamu lihat aja kasusnya Jessica ini. Ya kayaknya nanti coba kita lihat. Anda lihat buka CCTV-nya nanti itu dengan buktiannya. Harus dia harus betul-betul. Nah itu yang saya katakan, kita sebenarnya masyarakat Indonesia ini para pencari keadilan dalam hukum ini tidak seimbang. Anda tidak seimbang dalam hukum kenyataan. Jaksa nuntut dia punya barang bukti apapun, dia punya akses kepada barang bukti. Anda tidak. Bagaimana yuk, Pak Hakim, saya minta bukti dulu, saya periksa dulu apa itu betul atau nggak tahu Anda. Dia bilang ini barang buktinya, ya udah ini aja terima aja. Ini narkoba, ini sabu, ya terima aja kamu sabu. Padahal sabun. Temuin sabun umpamanya gitu loh. Ya kecuali paling mungkin juga dibuktikan dengan apakah ada lab krim, apakah bisa buktikan lab krim, ya mungkin itu aja. Tapi harus kita percaya.
kita kan yang sempurna. Atau tanda tangan ini palsu umpamanya, dia bilang enggak. Jadi bayangkan Anda yang terdakwa dituduh palsu, tanda tangan itu, dia bilang enggak, itu tanda tangan saya. Tapi jaksa bilang itu palsu. Ya enggak usah yang tanda tangan kok. Gimana? Kan jadi repot kan? Laprim bilang enggak sama gitu. Nah, kamu sebagai pencari keadilan nggak punya akses untuk membandingkan tanda tangan ini dengan yang lain. Jadi Anda kedudukan Anda itu lemah gitu di dalam hukum. Nah ini yang sekarang coba kita pikirkan bagaimana mengusulkan agar hal ini bisa diperbaiki. Ya? Semuanya pikirannya kita itu hanya bagaimana membela kepentingan rakyat yang tertindas, yang tidak mampu, ya kan? Yang mampu itu kan saya sudah bilang sama mereka, para jaksa, advokat, jangan pikir itu siapa-siapa, bisa tante kita, om kita, atau suatu saat bisa sendiri loh. Advokat kan juga bisa jadi di pengadilan gara-gara satu hal. Jadi semua bisa terkena dengan peraturan ini. Bahkan jaksa pun ada juga yang diadili juga. Jadi harus berpikir bahwa hukumnya itu harus betul-betul kita perbaiki.